semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya memperingati semua unsur Wow, di semua lembaga is magic boy. segera benah diri, segera bersihkan diri, Pidatonya Pak Prabowo ini. karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Kalau dulu pernah nggak kalian mendengarkan sosok presiden yang bicara setegas ini, teman-teman ya? Kalau pernah, coba kalian komen ya, kalian tulis di deskripsi ini. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan Singkirkan Pak. dengan tidak ragu-ragu, Siap. tanpa memandang bulu, Kita dukung. tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, Suku mana? yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Di Habisi sini Pak. ada 10 kotak Pandora. Kalau memang Habisi. Prabowo mau membuat pemerintahan bersih Betul. dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutupi, ada 10 purbaya dibutuhkan. 10 purbaya sosial Indonesia. dibutuhkan. Indonesia. Indonesia. Satu, di ATR BPN itu harus ada purbaya untuk memberantas mafia tanah. Oke? Di Oke. SDM itu harus ada purbaya untuk membuka mafia tambang. Gas. 4,6 juta hektar tambang. Berarti yang sekarang ini nggak terang-terangan ya, Pak? Setengah ilegal itu pasti. Nah, di Kementerian Kehutanan 10 tahun terakhir 6 juta hektar lahan hutan dilepaskan. Wow. Itu butuh purbaya juga di situ. Yani di Purbaya. KKP Kementerian Magic. Kelautan dan Perikanan, ekspor pasir, pagar laut dan lain-lain itu butuh purbaya. Betul. Yang kelima, Kemensos, Sepakat. bantuan-bantuan sosial yang belum diperbaiki datanya sekarang itu triliunan juga, puluhan triliun. Itu butuh purbaya juga membuka. Siapa yang melakukan penyelewengan ini? Kementerian Perdagangan, ekspor impor, kuota Siapa impor sekarang dan lain-lain ini ya? itu butuh purbaya juga. Kemudian Nah, yang sekarang ini Kementerian ngapain PU, aja, Pak? Itu butuh purbaya juga untuk membongkar jalan tol yang kemahalan itu, siapa pemainnya? Ya kan? Kemudian ke-8, saya berharap Rosan menjadi purbaya juga. Dan antara. Gitu, dan antara. Ya Itu harus menjadi Allah. purbaya juga untuk membongkar semua siapa yang mengatur kerjasama dengan Goto dan lain-lain dengan BUMN semua. Siapa punya pembangkit listrik paling banyak dengan PLN itu dibuka semua. Dibuka. Supaya diperbaiki. Kemudian Kementerian Perekonomian itu butuh orang purbaya di sana supaya PSNP. Alah. Artinya semuanya butuh Pak Purbaya ya, karena sosok Pak Purbaya ini dibutuhkan sekali ya dalam Siapa aja sih pemerintah, menikmati? teman-teman ya. Dibuka semua tuh. Yang terakhir Kementerian Keuangan itu memang butuh purbaya. Di beberapa podcast ada yang sangat meyakini Pak Prabowo itu sudah lepas dari penyanderaan politik. Ketarlo kalau mau disebut itu Pak Jokowi. Ditambah dengan Seharusnya ini Pak Prabowo jadi presiden 10 tahun yang lalu, Mungkin memang guys masih ya. ada lagi, Kenapa ya, baru sekarang terserah Pak ini? Prabowo. Aduh, hancur kita ya. Buset. Pemerintahannya diwarnai dengan berbagai polemik ekonomi, dari proyek Wush hingga sorotan publik soal kinerja kementerian tertentu. Kini, sinyal reshuffle besar mulai menguat. Lah ganti Dan aja sumber itu yang nggak panasnya benar itu. datang langsung dari istana. Beberapa nama Rakyat dikabarkan sepakat sudah kok. dipanggil secara Ya. khusus oleh Presiden Prabowo ke Istana Kalau Negara dalam ada sepekan menteri yang terakhir. macam-macam, Mulai kita dari sikat. Ignatius Jonan hingga beberapa sosok teknokrat muda yang selama ini dikenal independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Banyak analis menilai pertemuan-pertemuan diam-diam itu bukan sekedar konsultasi biasa, melainkan tahap awal dari seleksi kabinet performa tinggi. Kabinet versi Prabowo yang disebut-sebut akan memiliki standar kerja setingkat Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang Seharusnya kini dieluk-elukan gitu. publik karena gaya kerjanya yang cepat, transparan, dan tidak bertele-tele. Betul. Pengamat politik Agung Baskoro menjadi salah satu yang mengutarakan secara terang-terangan. Para Menteri Prabowo harus bisa bekerja seperti Purbaya, gesit, enggak jelimet, dan mudah dipahami rakyat.
Pernyataan itu seolah menjadi peringatan halus bahwa gaya birokrasi lamban, komunikasi yang ruwet dan manuver politik dalam kabinet tidak lagi bisa ditoleransi oleh publik, Sikat, apalagi oleh Prabowo sendiri. Lah, Apalagi gitu. kini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bidang ekonomi menjadi tolok ukur utama bagi stabilitas politik pemerintahan. Betul kok. Jika ekonomi terganggu, jika rakyat kehilangan optimisme, maka seluruh citra Prabowo sang pemimpin tegas bisa runtuh dalam sekejap. Dan karena itu, Purbaya kini dijadikan tolok ukur. Ia dianggap sebagai menteri dengan standar kerja baru, cepat dalam respons isu, berani mengambil keputusan, transparan terhadap publik, dan yang paling penting, tidak jelimat. Bayangkan, seorang menteri keuangan yang biasanya dikenal dengan istilah ekonomi yang rumit, justru mampu menjelaskan kondisi fiskal negara dengan bahasa yang dimengerti rakyat. Betul. Bahasanya sederhana, enggak jelimet, kata Agung Baskoro. Dan disitulah letak kekuatan Purbaya. Ia bukan hanya Nah, ini yang teknokrat, jelimet tapi ini, komunikator mukanya publik. ini. Pertanyaannya sekarang, Ini. apakah semua menteri di Kabinet Merah Putih bisa meniru gaya kerja seperti itu? Jawabannya, tidak semua. Dan inilah yang kini menjadi kegelisahan utama di istana. Ya, kalian mungkin Sebab punya di sosok-sosok antara para menteri ekonomi, yang harus justru direshuffle, ada beberapa teman-teman, nama ya. yang kini terseret isu serius, bahkan berpotensi Gaskan menjadi aja beban ini pokoknya. politik bagi Biar Pak Prabowo. Prabowo mendengarkan Yang pertama tentu suara saja kita Bahlil tanpa harus Lahadalia. DPR Menteri apaan investasi tuh ini DPR, kembali ya? menjadi sorotan setelah muncul sejumlah dugaan praktik DPR kok nggak maladministrasi berani dalam sih? izin pertambangan Orang dan rakyat udah investasi di bersuara, daerah. Isu bahwa ia menjadi pemain lapangan didengar belakang yang sama terlalu politis DPR. kini merebak. Bahkan kabar yang beredar di kalangan pengamat, Prabowo sudah beberapa kali mengingatkan Bahlil agar lebih fokus bekerja, bukan bermain politik di bawah meja. Namun tampaknya peringatan itu tidak diindahkan sepenuhnya. Dengarkan Dan tuh kini, Bahlil. di tengah isu reshuffle yang semakin kencang, nama Bahlil termasuk yang paling sering disebut dalam daftar menteri terancam diganti. Sementara di sisi lain, nama besar lain yang juga disorot publik adalah Erick Thohir. Kasus lama yang menyeret nama Erick keluarganya Thohir, kembali naik ke Erick permukaan. Mulai dari Kebanyakan dugaan permainan jabatan proyek sih lo. Pertamina hingga Pusing keuntungan kan mencurigakan dalam pengadaan Udah sejumlah kontrak Menteri BUMN di masa BUMN. lalu. Meski Erick dikenal PSSI, sebagai aduh. sosok yang sangat dekat dengan kalangan bisnis, Banyakan namun sampingan isu orang etik dan kita aja keuangan yang yang muncul butuh belakangan sampingan ini kerja aja, mulai pejabat mengikis dapat. citra profesionalismenya. Satu aja lah Dan biar kini publik profesional. mulai bertanya-tanya, Biar apakah fokus Prabowo akan kerjanya. berani menyentuh Erick dalam reshuffle kali ini? Atau Sepakat justru sih akan kalau memilih saya jalan kalau itu tengah di-reshuffle. dengan cara halus, reposisi jabatan seperti saran Agung? Agung sendiri menyebutkan, jika ada menteri yang tak bisa mencapai target, Prabowo sebaiknya tak ragu untuk menggantinya. Namun, Ganti untuk aja menteri sih, yang Pak. juga menjabat sebagai ketua umum partai politik, reposisi bisa menjadi solusi tengah, agar tidak mengguncang stabilitas politik dalam koalisi. Kalau nggak bisa kerja, ya harus diganti. Tapi kalau ketum partai bisa direposisi, itu win-win solution. Kalimat ini bukan hanya saran, tapi juga pesan politik, bahwa reshuffle bukan sekedar pergantian jabatan, tapi ujian kepemimpinan Prabowo, apakah ia berani menegakkan standar kerja yang sama tinggi untuk semua menterinya tanpa pandang status politik. Dan tanda-tanda itu mulai tampak jelas. Dalam beberapa hari terakhir, istana menjadi sibuk luar biasa. Sumber di lingkungan pemerintahan menyebut bahwa Presiden Prabowo telah melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh. Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan, dikabarkan sudah datang ke istana pada awal November. Disusul beberapa figur lain dari kalangan profesional muda, termasuk ekonom dan mantan direksi BUMN yang memiliki reputasi bersih. Apakah ini sekedar pertemuan konsultasi? Ataukah sinyal keras bahwa Prabowo tengah menyiapkan barisan baru, Kabinet Reformasi Jilid 2? Beberapa analis bahkan menduga bahwa Jonan dipersiapkan untuk menggantikan salah satu menteri ekonomi yang kini terseret polemik. Jonan dikenal sebagai sosok profesional Menteri yang keras, ekonomi, anti korupsi, nggak dan kelihatan. punya gaya kerja cepat. Dan jika benar Prabowo menginginkan menteri bergaya Purbaya style, gesit, transparan, Harus ada komunikatif, Purbaya maka dimana-mana, Jonan guys. adalah salah satu kandidat terkuat. Nama lainnya yang mulai diperbincangkan termasuk beberapa pejabat dari lembaga keuangan negara yang selama ini dekat dengan Purbaya, serta dua akademisi yang selama ini aktif mendampingi tim ekonomi Prabowo dalam tahap awal pemerintahannya. Artinya, arah pemerintahan ini mulai jelas. Prabowo mulai membangun kabinet berbasis kinerja, bukan politik. Dan publik tampaknya siap menyambut perubahan ini. Ya siap Karena lah. masyarakat Siapa sih sudah yang lelah nggak melihat mau drama negaranya menteri-menteri yang sibuk. maju ya. Jadi ceritanya begini guys, Prabowo itu harus tegas. Kalau kabinet saat ini tuh harus butuh dievaluasi yang serius ya.
katanya ada beberapa menteri yang performanya belum maksimal. Nah, kalian lihat sendiri ya, siapa yang performanya itu nggak maksimal, teman-teman ya. Nah, ini harus diganti. Ngapain lama-lama nggak diganti ya? Nah, ini kode keras ini buat para pejabat-pejabat, kalian kerjanya harus maksimal. Kalau nggak maksimal, kita viralkan pokoknya ya. Orang kalian digaji sama rakyat kok. Kita sebagai rakyat jangan takut, teman-teman ya. Dan menurut saya pernyataan Prabowo ini ya harus tegas, nggak main-main ini. Kalau kalian lihat konteksnya ya tentang reshuffle ini, bisa bikin kabinet itu lebih menjadi efektif lagi, lebih jelas gitu ya, tidak bermain drama-drama Korea politik gitu yang bikin muak kita sebagai rakyat nih ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira siapa ya yang bakal terdampak untuk diganti, dan siapa calon pengganti yang tepat ya? Kalian mungkin atau kita sebagai rakyat lihat siapa kira-kira yang bakal menjadi calon menteri yang baru ini ya, yang gayanya kita berharap harus seperti Prabowo ya. Nah, ini kita masih tebak-tebakan ya, kita tunggu aja tanggal mainnya kapan, teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengen mendengar kalian ya. Kalian bisa diskusikan, kalian tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian reshuffle menteri itu bagus atau tidak, atau malah bikin gaduh, teman-teman ya. Kalian tulis di kolom komentar, diskusikan siapa kira-kira yang bakal jadi calon menteri, dan yang diganti itu siapa menurut kalian ya. Kita diskusikan bareng-bareng. Oke, itu aja ya dari kita. Mungkin kita lanjut di video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.